Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan fisika mekanika pokok bahasan dinamika bagian yang ketiga. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita ingatkan kembali terkait dengan dinamika, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah hukum-hukum Newton, kemudian yang kedua adalah gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Newton ada tiga. Yang pertama adalah tentang kelembaman, yaitu sifat mempertahankan diri dari benda dari kondisi semula. Kalau mobil mula-mula diam, maka benda tetap bertahan untuk diam. Kemudian kalau mobil mula-mula bergerak lurus, maka benda akan tetap bertahan bergerak lurus. Itu adalah sifat kelembaman. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum Newton yang kedua, itu percepatan benda. Apabila sebuah benda dengan massa M diberikan gaya sebesar F, maka benda itu akan mengalami percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini gambaran seseorang yang mendorong gerobak, artinya memberikan gaya pada gerobak atau memberikan gaya pada benda, maka benda itu akan bergerak karena mengalami percepatan. Demikian juga kalau ditarik. Nah, benda ditarik dengan gaya tertentu, maka akan mengalami percepatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang aksi reaksi. Jadi kalau benda pertama memberikan gaya aksi pada benda yang kedua, maka benda yang kedua akan memberikan reaksina pada gaya yang pertama dengan besar yang sama dan arah berlawanan. Contoh kalau misalnya seseorang main ice skating, maka dua orang ini yang saling mendorong maka akan bergerak saling menjauhi karena gaya aksi yang diberikan adalah gaya dorong, maka reaksinya dia akan terdorong ke arah belakang masing-masing. Demikian juga ketika orang main skateboard, maka ketika kaki mengayun ke belakang, aksi yang diberikan maka reaksinya skateboard akan berjalan ke depan. Demikian juga ini kalau seseorang naik kereta-keretaan, kemudian diberikan tali yang diikat pada tembok, maka ketika memberikan gaya tarik, maka kereta ini akan bergerak maju. Nah, itu adalah gaya aksi dan reaksi. Kemudian yang kedua terkait dengan dinamika adalah gaya gesek atau gaya kontak. Ada dua macam. Yang pertama adalah gaya gesek statik, yaitu gaya gesek yang bekerja selama benda masih diam. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaya gesek ini bersifat pasif, artinya muncul atau ada jika diberikan gaya luar. Nah, kemudian apabila gaya luar yang bekerja pada benda masih lebih kecil daripada gaya gesek statik maksimumnya, maka besar gaya gesek statik sama dengan besar gaya luar atau mengikuti besar gaya luar. Nah, kemudian persamaan gaya gesek statik maksimum, notasinya Fs max itu adalah mu S kali N, di mana mu S adalah koefisien gesek statik, yaitu nilai kasar halusnya permukaan kontak ketika benda masih diam. Kemudian N adalah gaya normal, yaitu gaya reaksi dari gaya berat. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda setelah benda itu bergerak. Nah, persamaan dari gaya gesek kinetik adalah mu k kali N, di mana mu k adalah koefisien gesek kinetik, yaitu nilai kasar halusnya permukaan kontak ketika bendanya sudah bergerak. Kemudian N adalah gaya normal, yaitu reaksi dari gaya berat. Nah, sifat alamiah benda, maka nilai dari mu k itu lebih kecil daripada mu s. Artinya kalau benda masih berhenti atau diam, maka gaya pertama kali untuk menggerakkan akan terasa berat. Tapi ketika sudah mulai bergerak, maka gaya yang diberikan akan lebih ringan karena nilai mu k lebih kecil dari nilai mu s. Nah, kemudian keduanya, baik mu k maupun mu s, itu terletak antara 0 dan 1. Itu nilai kekasaran permukaan kontak.
Nah, ini adalah gambaran balok yang diletakkan di atas bidang datar, kemudian ditarik dengan gaya F akan muncul gaya yang berlawanan yaitu ke arah kiri kalau gaya luarnya ke arah kanan. Nah, F ini belum tahu kalau gayanya sudah cukup besar sehingga bergerak, maka F-nya ini FK. Tetapi ketika gayanya masih lebih kecil dari Fs max, maka F-nya adalah Fs atau gaya gesek statik. Nah, kemudian ini ada gaya berat, ada gaya normal. Nah, ini adalah gambaran gaya-gaya yang bekerja pada balok yang diletakkan di atas bidang datar. Nah, bagaimana kalau benda itu diletakkan pada bidang miring? Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika benda diletakkan pada bidang miring, maka kita harus melihat komponen gaya-gaya yang ada, yaitu gaya berat ke arah eh, tegak lurus bidang datar karena menuju ke pusat bumi. Kemudian gaya berat ini diproyeksikan. Yang pertama adalah yang tegak lurus dengan bidang miring, yaitu sebesar mg sin theta. Kemudian yang searah bidang miring adalah mg sin theta. Kemudian yang tegak lurus pada bidang miring adalah mg cos theta. Nah, nilai mg cos theta ini sama dengan gaya normalnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kalau balok diletakkan di atas bidang miring, maka komponen gaya berat itu diproyeksikan ke dua arah, yaitu searah bidang miring dan tegak lurus pada bidang miring. Nah, ini adalah contoh balok bisa meluncur sendiri ke bawah, gitu ya. Eh, itu karena ada komponen gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi kita lihat dari gaya-gaya pada gambar ini, ada gaya berat W, kemudian komponen gaya berat yang tegak lurus bidang miring adalah W cos theta, kemudian ada komponen gaya berat yang searah dengan bidang miring ke bawah, W sin theta. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya melawan gaya berat ke arah bawah. Kemudian ini gaya normal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi eh, gaya penggeraknya ini adalah W sin theta ini yang ke bawah. Kemudian gaya normalnya adalah W cos theta, bukan lagi sama dengan W ya, tapi komponen yang tegak lurus dengan bidang miring yaitu W cos theta. Nah, sedangkan gaya geseknya nilainya adalah FK mu K kali N. Nah, tapi N-nya ini harus W cos theta. Nah, sehingga gaya gesek kinetiknya sama dengan mu K W cos theta atau mu K mg cos theta. Nah, sehingga kalau W sin theta sudah lebih besar daripada Fs maksimum yang arahnya ke atas, maka benda akan bergerak dengan percepatan sebesar A sigma F per M, di mana sigma F atau resultan gayanya adalah gaya dikurangi gesekan dibagi dengan massa. Nah, F-nya ini adalah komponen gaya berat yang ke arah bawah, yaitu mg sin theta dikurangi dengan FK-nya mu K kali mg cos theta dibagi dengan massa. Nah, sehingga A-nya itu kalau kita sederhanakan menjadi M-nya ini bisa diringkas tidak tergantung massa menjadi sin theta minus mu K cos theta kali G. Nah, itu adalah percepatan dari balok ketika berada di atas bidang miring. Baik, para pemirsa, demikian diberikan satu contoh yang terkait dengan bidang miring. Jadi ada dua buah balok, masanya 1 kilogram dan 3 kilogram. Jadi 1 kilogram adalah yang digantung, kemudian yang 3 kilogram adalah yang terletak pada bidang miring. Nah, kemudian sudut kemiringan bidang adalah 53 derajat. Kemudian mohon maaf ini ya yang 3 kilo itu adalah yang digantung ya. 3 kilo digantung. Kemudian yang di atas bidang miring adalah masanya 1 kilogram. Nah, kemudian antara bidang miring dengan balok itu ada koefisien gesek eh, statiknya 0,2 dan koefisien gesek kinetiknya 0,1. Pertanyaannya adalah
berapa percepatan sistem, kemudian tegangan tali. Nah, baik para pemirsa, di bagian berikut ini akan dijelaskan secara garis besar saja dari penyelesaian soal ini, yaitu pertama kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem dua balok ini. Jadi massa tali dan katrol diabaikan, ini ada gaya berat W, kemudian ini ada gaya berat W1 yang di atas bidang miring, diproyeksikan menjadi dua arah, yaitu menjadi W1 cos theta yang tegak lurus bidang miring, dan W1 sin theta yang searah dengan arah bidang miring. Nah, sehingga gaya normalnya itu harus sama dengan W1 cos theta. Nah, kemudian pada W2 yang digantung, ini ada tegangan tali T2, ya. Kemudian ini T2 aksen, ini T1 aksen, ini T1. Nah, tentu saja di dalam satu tali itu tegangannya nilainya sama. Nah, kemudian kunci untuk menyelesaikan soal ini yaitu jika W2 lebih besar daripada W1 sin theta plus Fs max benda satu, maka sistem akan bergerak. Jadi kalau W2 ini kita bandingkan dengan apa? W1 sin theta ditambah dengan gesekan. Karena kalau bergeraknya balok W2 turun ke bawah, berarti ya itu gaya geseknya itu arahnya ke bawah. Nah, maka yang kita bandingkan adalah nilai W2 dengan W1 sin theta ditambah dengan Fs max balok 1 yang di atas bidang miring. Nah, nilai dari Fs max balok 1 sama dengan mu S kali N. Mu S sama dengan diketahui ya. Nah, kemudian N-nya adalah W cos theta. Nah, sehingga Fs max 1 sama dengan mu S Mg cos theta. Nah, nanti ini kita bandingkan nilainya. Nah, jika W2-nya sekarang lebih kecil daripada W1 sin theta ditambah dengan Fs max balok 1, maka sistem akan diam. Artinya balok yang digantung nggak kuat untuk narik. Nah, kemudian kalau sistem ini diam, berarti nilai dari tegangan tali ini itu sama dengan W2 sama dengan M2 kali G. Nah, sebaliknya, para pemirsa, kita bisa analisa sekarang, bisa jadi bergeraknya balok yang 3 kg meluncur ke bawah. Oleh karena itu, yang kita bandingkan adalah W1 sin theta ini sebagai penggerak, dibandingkan dengan W2 ditambah dengan gaya gesek kinetik pada balok satu yang berada di atas bidang miring. Nah, kalau nilai W1 sin theta lebih besar daripada W2 plus gesekan yang arahnya ke atas, kalau ini bergerak ke bawah, maka sistem bergerak meluncur ke bawah. Tapi kalau masih lebih kecil, ya berarti sistem tetap diam. Nah, oleh karena itu ada beberapa kemungkinan dari penyelesaian soal nomor satu ini. Bisa diem, bisa balok dua meluncur ke bawah, bisa balok satu meluncur ke bawah. Nah, silahkan coba dianalisa dari nilai-nilai yang kita hitung, nanti dibandingkan, nah dan bisa disimpulkan kira-kira sistemnya diem atau bergerak. Baik, saya kira itu adalah gambaran dari penyelesaian atau penjelasan secara umum dari dinamika bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan bidang miring. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.